Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemain diaspora berdatangan jelang hadapi Irak. Beruntungnya Timnas punya kiper berkemampuan Alisson Becker. Boban Jaitzes ngamuk di laga menghadapi Palermo. Vietnam takut tak mampu imbangi Indonesia dan Thailand. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina. Laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia sendiri memiliki keuntungan sebelum laga ini. Pasalnya tim Merah Putih bakal memainkannya di kandang sendiri. Sintayong pun sudah merilis daftar 22 nama yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk bulan Juni 2024. Skuad Timnas Indonesia dipastikan bakal berkumpul dalam waktu dekat. Mereka bakal melakukan perjalanan dari klubnya masing-masing. Khusus bagi pemain yang berkarir di Eropa, mereka bakal datang ke TC Timnas Indonesia usai menyelesaikan musim 2023-2024. Salah satunya dilakukan oleh Ragnar Oratmangun yang tampil di Fortuna Sittard di laga kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Ragnar Oratmangun sendiri telah memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin 20 Mei kemarin. Ragnar Oratmangun jadi andalan baru Timnas Indonesia di lini depan. Pemain 26 tahun tersebut baru saja menorehkan debut impresif pada laga lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Maidin Hanoi. 2 pemain keturunan Jens Riven dan Calvin Verdong diyakini sudah bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni 2024. Dalam hal ini, Menpora RI Dito Aryo Tejo menjelaskan bila proses naturalisasi dari kedua pemain tersebut sudah diajukan ke DPR RI. Ia pun yakin proses naturalisasi akan berjalan dengan cepat dan rampung tepat waktu. Jens Riven dan Calvin Verdong juga diyakini sudah bisa membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024, yakni saat melawan Irak dan Filipina. Dito pun optimis Riven dan Verdong bakal sudah bisa dimainkan saat Timnas Indonesia melawan Irak atau Filipina. Dito berkaca pada proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang proses naturalisasinya dikebut pada Maret 2024 lalu. Vietnam sangat mencemaskan Timnas Indonesia dan Thailand menjelang drawing Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Cup. Undian pembagian grup itu digelar di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Drawing ini membagi 10 tim ke dalam grup sesuai urutan pot unggulan. Thailand dan Vietnam berada di pot unggulan 1, Indonesia dan Malaysia di pot 2. Sementara itu, menurut media Vietnam Tan Nghien, terpilih dalam pot 1 undian bersama Thailand adalah berkah bagi timnasnya karena tak mungkin keduanya bertemu di grup. Selain Thailand, Timnas Indonesia dinilai akan menjadi batu sandungan bagi Vietnam. Tim-tim lain seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Myanmar dianggap tak terlalu merepotkan apalagi Kamboja, Laos, Timor Leste, atau Brunei. Bukan hanya Elkan Bagot, Ipswich Town juga diperkuat oleh pemain lainnya yang punya keturunan Indonesia. Namun tidak seperti Elkan Bagot, pemain yang punya garis keturunan Sultan Bima ini justru lebih memilih bela Australia daripada Timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejumlah diaspora yang tersebar di luar negeri dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Hal ini karena prestasi skuad Garuda yang terbilang meningkat usai Sintayong membawa pemain keturunan untuk berpartisipasi di sejumlah kompetisi. Dia adalah Massimo Lonyo yang kini memperkuat Australia dan juga rekan tim Elkan Bagot ketika keduanya bermain untuk Ipswich Town. Massimo diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya, yakni Ira Lonyo, yang merupakan putri perempuan Sultan Bima dan Dompu A.A. Sirajuddin.
Kabar baik datang dari Italia di mana bek andalan timnas Indonesia Jesus membawa Venezia meraih kemenangan penting di leg pertama semifinal playoff Serie B melawan Palermo. Pertandingan yang berlangsung di Renzo Barbera pada hari Selasa 21 Mei dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Venezia. Dalam laga ini, Jesus tampil penuh sejak menit pertama. Pemain bertahan yang kini menjadi bagian vital dari timnas Indonesia tersebut diturunkan sebagai bek kanan dalam formasi 3-2-4-1 oleh pelatih Venezia. Penampilan solid Jesus di lini belakang terbukti menjadi kunci keberhasilan timnya mengamankan kemenangan di kandang lawan. Kemenangan ini sendiri menjadi modal penting bagi Venezia untuk menghadapi leg kedua di Pierluigi Benzo Stadium pada Sabtu 25 Mei mendatang. Dengan keunggulan agregat 1-0, Venezia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri melaju ke final playoff Serie B dan memperbesar peluang mereka promosi ke Serie A. Calon pemain timnas Indonesia Calvin Verdong dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak dari NEC Nijmegen. Calvin Verdong menjalani musim ini dengan impresif bersama klubnya tersebut. Ia tercatat sudah tampil 33 pertandingan di Eredivisie Belanda dengan sumbangan 2 buah gol dan 2 buah assist. Penampilan impresif tersebut pun membuat klub Eredivisie Belanda ingin memperpanjang kontraknya. Apalagi kontrak pemain berusia 27 tahun ini hanya tersisa sampai Juni 2025. Adapun Verdong sebelumnya sudah mengatakan terkait masa depannya. Ia bisa bertahan atau cabut dari NEC Nijmegen. Verdong pun terindikasi ingin mencari klub yang lebih besar dari klubnya saat ini. Kiper muda timnas Indonesia Martin Paes kembali menorehkan prestasi gemilang di Major League Soccer atau MLS. Ia terpilih sebagai salah satu kiper dalam skuad terbaik pekan ke-15 MLS setelah penampilan gemilangnya bersama dengan FC Dallas. Pencapaian ini tak lepas dari aksi heroik Paes dalam menyelamatkan FC Dallas dari kekalahan saat melawan Houston Dynamo di pekan ke-15 MLS. Bermain di Stadion Shell Energy Houston pada hari Minggu 19 Mei pagi, Paes menunjukkan performa gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial. Salah satu penyelamatan yang paling berkesan adalah saat ia berhasil merebut bola dalam situasi 1 lawan 1 dengan penyerang Houston. Paes dengan sigap mencuri bola dan memblokir upaya lanjutan dari pemain Houston, menyelamatkan FC Dallas dari kebobolan. Pertandingan tersebut pun akhirnya berakhir imbang 1-1. Penampilan luar biasa Paes ini tak pelak menuai pujian dari berbagai pihak. Bek timnas Indonesia Jesus dikenal pemain kalem. Namun ketika marah, ia ternyata menyeramkan usai terlihat di laga Palermo versus Venezia di semifinal playoff promosi ke Serie A Italia. Momen ini berawal ketika pemain Palermo Salim Diakita dilanggar oleh Bjarki Bjarkasen. Rekan Izes ini pun mendapatkan kartu kuning. Ketika Jackson diberikan kartu kuning, terlihat ada keributan terjadi di sisi lapangan. Dalam video yang beredar, Jesus juga terlibat. Bahkan bek berusia 23 tahun ini mengamuk ke pemain Palermo. Beruntung staf pelatih Venezia dengan cepat melerainya. Isa sendiri ditenangkan dengan staf pelatih. Bahkan juru taktik utama Venezia mendekatinya dan memegang kepalanya agar pemain timnas Indonesia ini tak tersulut emosi. Sementara itu, Jesus sendiri masih akan bermain dengan Venezia di playoff untuk memperebutkan tiket ke Serie A Italia.